Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Hanif dengan NPM 2250105430, program studi informatika. Di sini saya akan membuat video remedial mata kuliah matematika 2. Saya akan menjelaskan pengertian transformasi Laplace inverse. Transformasi Laplace inverse digunakan untuk mengubah fungsi dari domain waktu ke domain S secara matematis, dari menjadi fungsi S. Nah, ini dari domain waktu ke domain S. Namun setelah persamaan diferensial selesai dihitung menggunakan transformasi Laplace, hasil akhirnya masih berada pada domain S. Padahal yang ingin dicari adalah fungsi terhadap waktu. Oleh karena itu digunakan transformasi Laplace inverse. Secara matematis ditulis L-1 F S sama dengan F T. Konsep dasar transformasi Laplace inverse video sebelumnya itu menjelaskan Ft ke Fs, sedangkan Laplace inverse bekerja sebaliknya. Inputnya itu adalah Fs dan outputnya yang nanti adalah Ft. Sebagai contoh satu ya, 1/S itu akan menjadi 1. Contoh yang kedua, 1/S kuadrat menjadi T. Transformasi Laplace dan Laplace inverse saling berkebalikan. Sekarang kita akan membahas asal rumus transformasi Laplace inverse. Secara teori, transformasi Laplace inverse mempunyai rumus integral yang cukup kompleks, yaitu ini adalah contoh yang telah jadi ya. Namun dalam perkuliahan matematika 2, rumus ini jarang digunakan secara langsung karena proses perhitungannya cukup rumit. Sebagai gantinya, kita menggunakan tabel transformasi Laplace inverse. Artinya kita cukup mencocokkan bentuk fungsi yang ada pada domain S dengan tabel yang telah tersedia. Sebagai contoh, jika diketahui Fs sama dengan 1/S, berdasarkan tabel berarti L-1 sama dengan dalam kurung 1/S, hasilnya adalah 1. Secara umum tabel transformasi Laplace inverse juga dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama fungsi konstanta, yang kedua fungsi polinomial, yang ketiga fungsi eksponensial, dan yang keempat adalah fungsi trigonometri. Langsung ke yang pertama tadi, fungsi konstanta. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Contohnya untuk konstanta tadi, kita ingin mencari 8/S. Bener ya? Pertama ya, untuk konstanta tadi misalnya 8/S, maka berdasarkan tabel L-1 dalam kurung 8/S. Nah, ini hasilnya sama dengan 8. Misalnya berapa? 5/S, maka tabelnya L-1 kurung 5/S sama dengan 5. Jadi kita hanya mengambil konstantanya saja. Yang kedua, kita akan membahas eksponensial. Kita akan membahas polinomial ya. Pada video sebelumnya kita mempelajari L dalam kurung T pangkat N sama dengan N faktorial per S pangkat N plus 1. Maka untuk Laplace inverse berlaku kebalikannya. Jadi L-1 dalam kurung 3/S pangkat 4 sama dengan, maka Ft nya kita ketahui itu tinggal
si 4-nya ini, pangkatnya si S ini tinggal dikurang dengan 1. Berarti F T sama dengan T pangkat 3. Nah, kita lanjut pembahasan fungsi eksponensial. Kalau fungsi eksponensial itu 1 per S, maka L-1 sama dengan eksponensial AT. Ini adalah pengertian tentang fungsi eksponensial. Contohnya sekarang, contoh yang pertama, soal ya. Tulisannya salah. Soal L-1 kurung 1 per S 4. Nah, karena A-nya ini adalah 4, ya kan? A-nya ini adalah 4, maka ditulisnya eksponensial A-nya ini menjadi pangkatnya tadi, berarti 4T. Begitu saja dan seterusnya. Ini soal yang kedua ya. L-1 5 per S 2. Maka kita keluarkan terlebih dahulu 5-nya, berarti kita tulis L-1 5 1 per S 2 ya, berarti eksponensialnya berapa? A-nya itu adalah 2 per T. Nah, 5-nya tinggal kita turunkan saja, berarti 5 eksponensial pangkat 2T. Kita lanjut fungsi terakhir yaitu trigonometri. Untuk fungsi trigonometri itu membahas tentang dua hal. Yang pertama untuk sinus dan untuk kosinus. Untuk sinus kita memiliki fungsi sinus. Fungsinya L-1 A per S kuadrat plus A kuadrat sama dengan sin AT. Dan untuk kosinus fungsinya L-1 dan kurung S per S kuadrat plus A kuadrat sama dengan cos AT. Nah, kita bahas dulu untuk sinus. Contoh yang pertama untuk sinus. Contoh sinus L-1 itu berat 4 per S kuadrat plus 16 dengan kita akan membahas sinusnya. Kita ubah dulu yang 16 ini menjadi A kuadrat. Caranya gimana? Dari 16 ini kita pakai akar dari 16 ini adalah 4 yang artinya 4 dikali 4 sama dengan 16. Sudah ketemu, berarti kita tulis 4 per S kuadrat plus 4 dan sin 4T. Nah, ini adalah contoh untuk sinus. Sekarang kita bahas untuk kosinus. Contoh untuk kosinus. Contoh L-1 ini kita tulis berapa? 5 per S kuadrat 25. Nah, kita ubah juga seperti tadi, 25-nya menjadi kuadratnya ataupun kita akari terlebih dahulu. 25 akar yang hasilnya berapa? 5 kali 5 berapa? 25.
Berarti kita tulis di sini 5 per S2 plus 5 kuadrat sama dengan cos 5T. Nah, ini contoh untuk kosinus. Karena sudah selesai, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.